Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kakak Ain Nekmah. Nah, bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai statistika. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai bangun ruang sisi lengkung, yang mana kita mempelajari mengenai hubungan volume bangun ruang sisi lengkung dengan jari-jarinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu bab statistika. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah kalian dapat menentukan diagram yang paling tepat dalam penyajian data. Kemudian kalian dapat menampilkan data hasil pengamatan ke dalam bentuk tabel serta diagram. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian data dan statistik. Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara atau aturan dalam pengumpulan, penyampaian, pengolahan, dan pengambilan kesimpulan dari suatu data. Sedangkan data adalah informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian, sedangkan banyaknya data yang muncul dari suatu penelitian atau pengamatan disebut dengan frekuensi. Nah, itu yang disebut dengan statistika dan data. Kemudian, yang pertama yaitu pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data, khususnya data kuantitatif, kita dapat menggunakan dua cara atau kategori, yaitu yang pertama data cacahan. Nah, data cacahan atau data yang diperoleh dengan cara menghitung atau mencacah. Misalnya, dalam suatu kelas terdiri dari 20 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. Nah, itu yang disebut dengan data cacahan. Kemudian yang kedua yaitu data ukuran. Data ukuran atau data kontinu yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur, misalnya nilai ulangan harian matematika dari 5 orang siswa yaitu 75, 63, 81, 86, dan 90. Nah, itu disebut dengan data ukuran. Kemudian, sedangkan data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategori yang berupa kata-kata. Misalnya, data persetujuan hasil rapat siswa SMP era Jenius untuk mengadakan gerak jalan, yaitu ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Nah, sekarang kita masuk ke penyajian data dalam statistik. Nah, penyajian data dalam statistik ini ada bermacam-macam. Nah, di sini yang pertama yaitu diagram batang. Nah, tabel berikut menunjukkan data banyak siswa laki-laki dan perempuan pada tiap-tiap kelas 9 SMP ceria. Nah, kalian coba perhatikan tabelnya. Di situ ada kelas 9A, B, C, D, dan E. Kemudian banyak siswanya, ada banyak siswa laki-laki dan ada banyak siswa perempuan setiap kelasnya. Nah, dari tabel tersebut, setelah disajikan dalam bentuk tabel, maka dapat disajikan dalam bentuk diagram. Salah satunya adalah diagram batang. Coba kalian lihat gambar di sana. Nah, warna biru adalah jumlah banyaknya siswa laki-laki, kemudian warna merah adalah banyaknya siswa perempuan. Nah, itu yang disebut dengan diagram batang. Nah, pada diagram batang ini digunakan untuk membandingkan banyaknya sesuatu tiap kelompok, banyak sesuatu tiap kelompok. Nah, contoh penyajian data yang menggunakan diagram batang adalah banyak siswa tiap kelas, banyak siswa tiap tahun, atau lama kegiatan tiap anggota keluarga. Nah, jadi diagram batang ini digunakan untuk menyajikan data yang berbentuk seperti banyaknya siswa tiap kelas, banyaknya siswa tiap tahun, dan sebagainya. Itu yang lebih efektifnya bisa menggunakan diagram batang. Kemudian yang kedua yaitu diagram garis. Nah, coba kalian perhatikan tabel berikut, yaitu tabel data pertumbuhan tanaman dalam kurun waktu 12 bulan di bawah ini. Nah, di situ ada bulan ke-1, 2, 3 sampai ke 12. Nah, tinggi tanamannya pada bulan pertama adalah 25 cm dan seterusnya tiap tahunnya. Nah, data pada tabel tersebut dapat kita sajikan dalam diagram garis. Nah, ini coba kalian perhatikan seperti itu bentuk diagram garisnya, yaitu seperti garis.
Nah, di situ pada tahun pertama tadi ada berapa? 25 cm. Pada tahun kedua tumbuh lagi, pada tahun ketiga dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan diagram garis. Nah, pada diagram garis itu digunakan untuk menunjukkan suatu data yang berkembang dari waktu ke waktu secara teratur. Nah, berkembang dari waktu ke waktu secara teratur ya tadi. Kan berkembangnya dari tahun pertama sampai tahun-tahun selanjutnya. Nah, contoh data dalam diagram garis adalah perkembangan berat badan bayi tiap bulan. Nah, itu bisa digunakan dengan diagram garis. Kemudian tinggi badan tiap tahun atau nilai dolar terhadap rupiah tiap hari. Nah, bisa disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak, kita lanjut kepada diagram lingkaran. Nah, coba kalian perhatikan tabel berikut. Tabelnya ialah tabel mata pelajaran favorit siswa kelas 9B SMP Ceria di bawah ini. Nah, di situ ada mata pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan olahraga. Nah, banyak peminatnya atau banyak yang menyukainya, yaitu matematika ada 12 orang, IPA ada 6, PS ada 7 dan sebagainya. Kemudian persentasi banyaknya peminat ialah matematika ada 25% dan sebagainya. Nah, coba kalian perhatikan tabel tersebut, kemudian kalian buat ke dalam diagram lingkaran. Nah, diagram lingkarannya ialah, nah di situ ada warna biru ada mata pelajaran matematika, kuning IPA, hijau IPS, bahasa Indonesia ungu, bahasa Inggris biru, dan olahraga orange. Nah, coba kalian cocokkan gambarnya. Terus kalian berapa tadi persen yang persentasi peminat mata pelajaran itu tadi. Nah, lalu kalian masukkan ke dalam diagram lingkaran. Ini bentuk diagram lingkarannya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, diagram lingkaran ini digunakan untuk membandingkan sesuatu data terhadap keseluruhan data. Nah, contoh datanya adalah banyak pemilih calon ketua kelas, banyak siswa perempuan dan laki-laki dalam suatu kelas, atau persentasi jenis musik kesukaan siswa dalam satu kelas. Nah, jadi dalam satu kelas itu bisa kita buat datanya ke dalam diagram lingkaran menggunakan persentase. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, langsung saja ke latihan. Nah, di sana tentukan diagram apa yang paling tepat untuk menampilkan data berikut ini. Kemudian berikan alasannya. Nah, yang pertama, data penjualan majalah Matrix setiap bulan pada tahun 2013. Nah, data tersebut yang lebih cocok digunakan untuk disajikan dalam bentuk diagram adalah diagram apa? Nah, kalian lihat tadi diagram batang untuk digunakan dalam penyajian apa? Kemudian diagram garis yang lebih efektifnya digunakan dalam menyajikan data apa? Kemudian diagram lingkaran tadi apa digunakan untuk menyajikan data apa? Nah, jadi kalian cocokkan saja. Nah, yang kedua, data siswa kelas 9 yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak bola, fotografi, teater, bulu tangkis, dan voli. Nah, diagram apa yang sesuai untuk menyajikan data tersebut? Ini yang pertama. Kemudian, latihan yang kedua yaitu berikut adalah data hasil panen jagung dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun ke-1 sampai tahun ke-9 berturut-turut. Nah, di situ ada tahun pertama 250, tahun kedua sampai tahun ke-9 yaitu 320. Nah, kemudian data tersebut buatlah ke dalam bentuk tabel, kemudian sajikan dalam bentuk diagram yang sesuai untuk menampilkan data tersebut. Nah, nih diagram apa yang sesuai dalam untuk menyajikan data tersebut. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara dalam pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan pengambilan kesimpulan dari suatu data. Nah, dalam pengumpulan data ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif
tadi ialah berupa angka-angka, sedangkan data kualitatif ialah data yang berupa kata-kata. Misalkan tadi ada setuju dan tidak setuju. Kemudian dalam penyajian data bisa menggunakan tabel. Kemudian setelah disajikan dalam bentuk tabel, dapat dibuat ke dalam bentuk diagram. Di antaranya diagram batang, garis, dan lingkaran. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Apabila kakak banyak kekurangan, kakak mohon maaf. Kalian tetap semangat dan terus belajar. Jangan pernah bosan dalam belajar. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.